Jadi di dalam dunia investasi itu kita harus menyadari yang namanya hukum investasi atau motonya investasi adalah it's not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Jadi bukan berapa besar uang yang Anda akan peroleh, tapi berapa berani Anda mengorbankan portfolio tadi. Jadi mengapa saya batasi dengan 20%? Karena emas ini termasuk high risk kategorinya. Jadi kita tahu high risk, high return gitu ya. Karena itu jangan 100% portfolionya Anda. Jadi saya sangat menyarankan satu, Anda harus sadar di dalam investasi is not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Jadi mulai hitung-hitung nih, oke saya berani sacrifice kira-kira 10 juta nih ya. Oke, throw the dice, lempar dadu, beli. Dan kalau Anda merasa, oke aku nggak punya 10 juta, punya 1 juta, setiap bulan beli. Dan kapan poin terakhir Anda harus hati-hati, yaitu pada saat November. November Trump menang atau kalah, Trump yang saya ingin karena Joe Biden saya nggak reken. Begitu Trump menang, Anda beli lagi emasnya. Tapi begitu Trump kalah, ya sudah, Anda punya stok emas ya diamkan saja. Jadi kalau ditanya belinya berapa lama, belinya mulai dari sekarang sampai pemilu Amerika, Pilpres Amerika di November. Habis itu Anda wait and see lagi, lihat pengumumannya, begitu Trump menang, siap-siap nabung lagi. Beli setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, karena terus saja itu akan emas naik, karena sekali lagi Fed akan diubah, akan di reset up oleh Trump. Oke, tipsnya langsung ya, kece banget dari Pak Marigu. Ini Pak Marigu sudah ada yang ngantri pertanyaan dari sosial media kita yang sudah masuk di @CNBC Indonesia ya, dari Syadina_Devi. Sekarang India, China juga lagi panas nih, gimana dampaknya ke harga emas? Oke, ternyata kan nggak cuma Amerika sama China ya, tapi India ikut-ikutan juga. Apa sengefek itu ke harga emas, atau memang sekarang kita pusatkan ke Amerika Serikat dan juga China aja juga sudah sangat berefek untuk harga emas nih Pak Marigu? Jadi India adalah proksinya Amerika. Jadi saat ini kita tahu bahwa Rusia adalah sahabatnya Trump. Trump menang karena didukung oleh Rusia, didukung oleh Putin sih sebenarnya, bukan Rusia. Kemudian India adalah proksinya. Bahkan saya pernah menyatakan, kalau teman-teman tahu di sosial media, saya mengatakan jangan kaget bahwa darlingnya Amerika adalah India, di mana nanti obat COVID jangan-jangan India yang menerbitkan gitu ya. Saya mau ngomong gitu bukan ngomong asal ngomong, datanya valid sekali bahwa Narendra Modi adalah benar-benar darlingnya Amerika, sehingga untuk mengepung China, jadi di India pun disuruh menekan China, jadi supaya China punya banyak front, Taiwan, Hong Kong, Rusia, dan Rusia kemarin kapal selamnya Poseidon dengan 6 drone di bawah lautnya sudah di depan Shanghai. Jadi ini ancaman-ancaman menarik, karena begitu drone itu taruh di bawah Shanghai bisa 200 meter itu tsunami-nya kira-kira. Tapi ini sekali ini cuma ancaman-ancaman yang menurut saya kecil untuk perang militer, tapi ini adalah menekan China, dan China saat ini udah 47 hari 4 provinsi disiram terus hujan. China sendiri di dalam negerinya sangat tegang, dan ketegangan ini mengkonfirm bahwa perang itu akan terjadi, di mana semua orang panik, di mana semua orang yang paling aman adalah, sekali lagi, safe haven-nya adalah emas. Oke, berarti memang semua yang bersentuhan dengan China dan ada koneksi dengan Amerika Serikat ini memang berpotensi mengerek harga emas jauh ke level tertinggi ya. Anda prediksikan berapa lama sih akan begini, atau berapa lama sih rally harga emas ini akan terus berlanjut nih Pak Mardigu? Kalau lihat dari harga saat ini ya di 2000-an, saya masih melihat dia akan swing sedikit ke 1980, 1910. Ini troy ounce-nya ya. Saya menghitung dari troy ounce-nya. Jadi tapi saya nggak yakin ini akan turun ke 1.800 lagi. Paling swing terendah adalah 1.900-an, 2.000 terus. Jadi dia ada turun naik, tapi trennya tetap ke arah 2.500. Jadi kalau ditanya teman-teman tadi kapan the best buy, mungkin bukan hari ini, tapi mungkin sekitar 2-3 hari ini agak swing turun ke bawah gitu ya. Tapi nggak lama, Anda bisa miss opportunity kalau Anda menunggu momen, karena saya pikir yang penting masuk sekarang. Nah, kalau ditanya sekali lagi kapan ujungnya adalah November pada saat Pilpres Amerika. Kalau sekarang buy now kalau saya. Swing sedikit turun-turun oke lah gitu ya. Yang jelas kita jangan sampai kehilangan momen. Sekali lagi, tapi ini bukan, saya sarankan ini adalah logam mulia, bukan yang permata ya, bukan yang perhiasan maksud saya. Jadi yang
99,99 yang pure gold, jadi bukan yang perhiasan yang cuman coating atau yang 18%, yang 22%. Saya sangat menyarankan saat ini emasnya adalah emas yang batangan, emas yang bersertifikat, yang Antam yang 99,9, itu yang saya sarankan.